Shalom, bertemu kembali dalam layanan renungan harian Resort GKE Prukcahu. Hari ini Senin, tanggal 4 Desember 2023. Kita akan mengawali renungan firman Tuhan bagi kita pada saat hari ini. Marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau boleh memberikan kami kekuatan, kesehatan, bahkan berkat-Mu untuk hari ini. Bahkan mengawali setiap kegiatan, rutinitas kami mengawalinya dengan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami sekalian, biarlah kami beroleh pengertian dan pemahaman, bahkan menjadikan dasar firman ini sebagai pedoman yang menghantarkan kami untuk terus tetap setia di dalam Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Nas firman Tuhan dalam kitab Mika pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, di bawah judul Sion sebagai pusat kerajaan damai. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berbicara tentang setia, kita akan mengawalinya dengan pemahaman, yaitu kita memahami apa arti kata setia. Kata setia dipahami loyal atau tidak mendua, atau tidak berpindah. Melihat dan menelaah penuh dari makna kata setia ini sangat dipastikan tentu ini bukan suatu perkara yang mudah untuk dilakukan. Ada banyak tantangan, ada banyak hambatan dan godaan dalam menjalani kesetiaan, baik kesetiaan dalam kehidupan keluarga, kesetiaan dalam menjalankan tugas, tanggung jawab atau pekerjaan, bahkan menjalani kesetiaan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, nas firman Tuhan bagi kita pada saat ini berbicara tentang komitmen bagaimana kita mengikuti Tuhan yang bukan hanya untuk beberapa waktu, tapi sebuah komitmen yang dijalankan tidak hanya sekedar status atau pengakuan, tetapi lebih nyata ke dalam sebuah tindakan bagaimana menjalani kehidupan sebagai pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam kitab Mika ini secara keseluruhan berisi tentang bagaimana penghukuman Allah atas Israel dan Yahudi, di mana pada waktu itu para pemimpin mereka memperbolehkan penyembahan berhala dan mengabaikan keadilan yang menjadi kepedulian Allah. Allah akan memberikan
penghukuman bagi mereka, bahkan penghancuran. Dan melewati ini semua, mereka kembali belajar untuk memahami bagaimana menjalani kehidupan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Bahkan mengingat bahwa Sion itu adalah sebagai pusat kerajaan Allah. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini kembali mau mengingatkan bahwa di tengah-tengah penghukuman yang akan terjadi atas Israel dan Yahudi, tentu ada juga berita pengharapan untuk umat Tuhan, di mana pada masa yang akan datang, orang-orang dari segala suku akan menyembah Tuhan di Yerusalem. Damai akan terjadi ketika mereka hidup sesuai dengan hukum Allah. Dan tentunya umat Allah akan pulang ke Yehuda dan membangun kembali kota itu sesudah mengalami penghukuman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, menghadapi situasi yang sulit, berhadapan dengan ketidaksetiaan, bahkan terhadap hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, di sini kembali diingatkan bagi setiap umat-umat Allah mengingat akan identitas panggilan kehidupannya sebagai orang yang percaya, sebagai pengikut-pengikut Kristus, bagaimana kesetiaan mereka kembali diuji di tengah-tengah situasi yang begitu sulit, di tengah-tengah situasi penyembahan-penyembahan berhala. Di sini kembali diingatkan bahwa penghukuman itu benar-benar akan terjadi, namun ada suatu pengharapan. Sebagai seorang pengikut Kristus, mereka kembali diajarkan, kembali menjalani kehidupan, meskipun keadaan, meskipun situasi membawa mereka, menguji mereka untuk tidak setia, tapi melalui nubuatan, Nabi Mika pada saat ini mengajak, mengingatkan kembali bahwa janji pengharapan akan terjadi ketika mereka kembali hidup setia di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, melalui kitab Mika ini kembali mendorong kita sekalian sebagai orang yang percaya membangun komitmen kesetiaan kita yang terus kita jalani di dalam Tuhan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Apapun situasi dan keadaan yang ada di sekitar kita yang mungkin saja menjadi sebuah tantangan bagi kita sekalian untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan yang tidak sesuai dengan kehendaknya, kembali kita bersama di bawah untuk menguji sejauh mana kita setia kepada Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar dari pengalaman kehidupan umat-umat Tuhan, bangsa Israel, yang telah lewat menjadi sebuah pembelajaran iman bagi kita sekalian, sehingga menjadi sebuah peringatan pengajaran bagi kita pada saat ini, supaya kita tetap hidup untuk setia, membangun komitmen kita, berjalan di jalan Allah sebagai pusat dan dasar penuntun dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah bersama mendengarkan bagian isi kebenaran firman-Mu. Terima kasih dalam segala keterbatasan kami memahami isi firman-Mu. Kami percaya Tuhan yang menolong kami kembali memahami isi firman-Mu ini. Tuhan memberkati kami sehingga kami terus berjalan, bahkan membangun kesetiaan kami dalam kami mengikuti Tuhan. Walaupun dalam setiap perjalanan kehidupan kami ada begitu banyak tantangan-tantangan kehidupan iman yang kami jalani, yang kembali membuat kami tidak setia di dalam hidup bersama dengan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, biarlah melalui berita pengharapan ini, Tuhan kembali mengajarkan, mengingatkan kami sekalian untuk berjalan, bahkan membangun hubungan yang terus setia tidak bersama-sama dengan Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, dalam doa kami pada saat ini kami mendoakan secara khusus untuk jemaat Pakait Pio Olung Nango. Berkatilah kehidupan jemaat yang ada di jemaat ini Tuhan, dalam setiap kehidupan keluarga rumah tangga mereka, dalam setiap usaha pekerjaan yang mereka lakukan, bahkan
dalam kehidupan penata layanan yang terus dibangun bahkan dilakukan di jemaat ini. Diberkatilah mereka untuk terus mengandalkan Engkau ya Tuhan, dalam segala keadaan kehidupan yang mereka jalani, dalam berbagai macam tantangan kehidupan yang mereka harus hadapi. Biarlah mereka terus diperteguh iman dan pengharapan mereka. Bahkan Tuhan, untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan, setiap orang-orang yang ikut ambil bagian dalam melaksanakan tugas pelayanan di jemaat ini, Tuhan berkati, Tuhan sertai mereka, sehingga melalui seluruh kehidupan mereka senantiasa terus dalam segala kesetiaan mereka melayani Tuhan. Demikian juga pada saat ini Tuhan, bagi kami sekalian yang boleh mendengarkan isi firman Tuhan ini, berkati seluruh kehidupan kami Tuhan. Berikanlah berkat-Mu atas setiap pekerjaan, tugas, tanggung jawab, kehidupan keluarga, rumah tangga yang boleh kami jalani dalam setiap kehidupan kami. Bagi jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit pada saat ini, kiranya Tuhan Engkau boleh menjamah, Engkau boleh memulihkan mereka. Kiranya bagi jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang mengalami persoalan hidup, kami mohon Tuhan, Engkau boleh membukakan jalan keluar atas setiap persoalan kehidupan, bahkan berbagai macam tantangan hidup yang mereka rindukan terjadi dalam setiap kehidupan mereka pada saat ini. Mereka memperoleh jalan keluar atas setiap persoalan hidup mereka. Mereka yang mengalami duka cita pada saat ini Tuhan, mereka memerlukan penghiburan, mereka memerlukan penguatan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang senantiasa hadir, memberikan penguatan, penghiburan atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, atas setiap apapun yang akan kami lakukan dan kami rencanakan pada saat ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang memberikan kelancaran atas setiap apapun yang boleh dikerjakan dalam sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau berkenan bahkan menjadikan segala apapun yang diharapkan kami ini sesuai dengan seturut dan kehendak Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di atas segala harapan dan doa-doa kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan, dalam Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.